jadi kami di BPH Migas ini Mbak Syarifah, kami fokus untuk melakukan pemantauan dan pengawasan. Jadi jika kita temukan kondisi antrian seperti itu, kita langsung berkoordinasi dengan badan usaha yaitu Pertamina untuk segera menyalurkan sehingga antrian itu terurai. Gitu kira-kira. Oke, tapi kalau kita lihat sebetulnya seperti apa sih Pak kondisi terkait dengan kelangkaan ini sendiri? Karena kita ketahui juga bahwa memang solar bersubsidi ini kuotanya dikurangi kan menjadi dikurangi 5% begitu ya. Kemudian di satu sisi juga kita ketahui rupanya pada realisasinya ini ada peningkatan begitu untuk penggunaan solar sendiri. Nah, ini kira-kira seperti apa di tengah kondisi seperti ini? Ya, betul. Jadi kemarin misalnya Bu Dirut Pertamina mengatakan bahwa ada kenaikan konsumsi solar itu sekitar 10% dari proyeksi prognosa kita 2 bulan 2022, ya kan? Kenapa ini terjadi? Tentu karena mulai membaiknya perekonomian kita pasca PPKM, pasca COVID-19 relief ya, seperti sekarang ini masyarakat sudah mulai beraktivitas. Jadi memang ini, tetapi yang penting untuk kita catat, Mbak Syarifah, bahwa stok kita untuk di seluruh MOR, di seluruh operasi Pertamina itu dalam kondisi aman. Ini yang penting kita ketahui. Karena kalau misalnya stok kita terganggu, ini yang bisa menimbulkan kelangkaan. Tapi jika stok kita ini, jadi begini, jadi ketika kita bicara kelangkaan itu kita bicara sistem, ada penyediaan dan distribusi solar, ya kan, dari TBBM ya, dari depo-depo Pertamina di seluruh daerah, kemudian hingga ke level terjauh, level terujung yaitu SPBU. Nah, kalau terjadi antrian di 1-2 SPBU itu, tetapi secara keseluruhan sistem di daerah tersebut tersedia, ini kita sebut bukan sebagai kelangkaan, tapi ya antrian karena banyaknya masyarakat yang mengisi solar di SPBU tersebut, gitulah kira-kira. Oke, tapi apakah ada sangkutannya begitu Pak, ada kaitannya begitu dengan harga keekonomian dari solar yang sebetulnya juga kalau dihitung-hitung ini sudah lebih dari Rp10.000 begitu per liternya. Sementara kalau untuk harga solar subsidi sendiri kita ketahui dibanderol di harga Rp5.150 per liter. Apakah memang ini ada kaitannya begitu Pak? Secara teoritis ada kaitannya. Kenapa? Karena kan masyarakat itu ingin membeli BBM yang murah lah, kira-kira begitu ya, di tengah-tengah harga sekarang solar non subsidi yang mungkin di atas 11.000 kira-kira gitu. Nah, selisih harga ini tentu menimbulkan kecenderungan orang untuk membeli solar subsidi yang harganya itu 5150 meskipun dia tidak berhak membelinya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa konsumen BBM subsidi ini itu diatur di dalam peraturan presiden ya, nomor 119/2015, bahwa tidak semua orang bisa membeli menggunakan BBM atau solar subsidi. Tapi misalnya kendaraan roda 4 ya kan, misalnya yang bukan plat merah misalnya, kemudian juga roda 4 yang mobil niaga misalnya kan. Ya. Kemudian juga nelayan ya kan. Kemudian UMKM, perikanan, kereta api, PELNI, ASDP, itulah yang berhak. Nah, ada industri misalnya dia tidak berhak menggunakan ya kan, industri perkebunan, pertambangan itu tidak berhak menggunakan, maupun industri lain. Nah, inilah terjadi gap harga yang besar ini menimbulkan potensi, Mbak ya, potensi terjadinya penyalahgunaan gitu daripada BBM subsidi ini. Oke, kemudian salah satu yang sempat disampaikan juga bersama dengan DPR dan Kementerian SDM ini terkait dengan kita ketahui juga ada terkait dengan kelangkaan hal ini juga menyebabkan sehingga akhirnya diminta begitu ya untuk adanya penambahan kuota untuk solar ini sendiri. Nah, ini kira-kira seperti apa Pak tanggapan dari Anda? Ya, saya pikir itu sudah didiskusikan kemarin. Saya juga hadir di PRDP Komisi 7 dan PPH Migas Pertamina dan Dirjen Migas. Memang melihat kecenderungan seperti ini, melihat prognosa hingga Desember ini yang kemungkinan tidak akan tercapai,
berdasarkan kajian beberapa pihak, maka kemarin itu didorong oleh Bapak Ibu kita di Komisi 7 untuk mengusulkan kenaikan kuota 2 juta kiloliter sehingga menjadi 17,1 juta kiloliter. Namun ini kan tentu kita menunggu apakah ini kalau misalnya ini terlaksana, maka tentu kami akan kembali menyesuaikan kuota per kabupaten, per provinsi, per kabupaten kota, hingga per titik serah per SPBU. Itu yang akan kita sesuaikan jika terjadi perubahan kuota di tahun 2022 ini.